Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelompok konservasi sumber daya hutan, dan akan mengangkat hewan yang akan diteliti atau dijelaskan dalam video kami, yaitu hewan terenggiling. Nama saya Nur Hadizah dengan NIM 231061220065. Nama saya Nika Meredani dengan NIM 231061220071. Nama saya Regita Rahmaulia dengan NIM 23106112200077. Nama saya Nur Hidayah dengan NIM 231061122076. Dan ada satu kelompok kami yang tidak dapat berhadir, yaitu Nur Haliza Kusuma Wardani. Jadi teman-teman, terenggiling itu adalah salah satu jenis satwa yang dilindungi. Menurut Bapak Supriyadi, Kepala Bidang Penyelamatan, mengatakan bahwa setelah diadakannya evakuasi dari terenggiling ini, maka terenggiling ini akan diserahkan kepada pihak BKSDA selaku pihak berwenang terhadap perlindungan satwa-satwa yang dilindungi. Untuk fisik terenggilingnya sendiri ini bisa dilihat kalau terenggiling itu mempunyai sebuah sisik yang cukup unik. Nah, sisik terenggiling ini dipercaya mengandung zat aktif tramadol HCI yang merupakan analgesik untuk mengatasi nyeri serta merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika atau obat terlarang. Sumatera Utara menjadi salah satu tempat pengepul besar sisik terenggiling di Indonesia, dan dari sisik ini bisa dikatakan kalau terenggiling ini bisa terancam punah karena sisiknya yang diambil oleh orang. Nah, jadi nama dari terenggiling ini itu berasal dari bahasa Melayu, yakni mengguling atau guling. Karena terenggiling ini dia bisa menggulung atau melingkar seperti bola. Biasanya terenggiling akan menggulung tubuhnya saat berada dalam kondisi terancam atau sebagai pertahanan menghindari ancaman. Jadi itu adalah salah satu ciri khas unik yang cuma dimiliki oleh terenggiling. Dan kenapa terenggiling itu diburu? Menurut National Geographic, terenggiling diburu dan diperdagangkan secara ilegal untuk diambil sisiknya. Sisik terenggiling itu terbuat dari keratin, kandungan yang sama yang menyusun kuku dan rambut pada manusia atau pada cula badak. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sisik terenggiling ini mempunyai bermacam-macam manfaat, juga bisa dijadikan obat tapi sayangnya kalau misalnya sisik terenggiling ini diambil, itu berarti juga mengancam kehidupan dari si terenggiling ini. Terenggiling sendiri memiliki kekurangan pada penglihatan dan pendengarannya. Namun, hewan tak bergigi ini bisa rentan membunuh manusia dan telah dilaporkan adanya kematian yang disebabkan oleh binatang berhidung panjang ini. Namun, terenggiling yang bisa membunuh manusia ini tidak terjadi di sekitaran Indonesia menurut National Geographic.com, tapi terjadi di Brasil. Lalu terenggiling raksasa diklasifikasikan rentan oleh IUCN. Ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup spesies di alam liar adalah hilangnya habitat. Hewan-hewan ini memiliki pendengaran dan penglihatan yang buruk, dan akibat dari penglihatan dan pendengaran yang buruk itu, mereka cenderung terbunuh karena tertabrak di jalan yang membelah wilayah mereka. Apalagi ketika perkebunan tebu dibakar sebelum panen. Kadang-kadang terenggiling tewas. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai reptil, terenggiling sebenarnya adalah mamalia. Terenggiling adalah satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan mereka menggunakan sisik tersebut untuk melindungi diri dari predator di alam liar. Jika terancam, terenggiling akan segera meringkuk dan menggunakan ekornya yang bersisik tajam untuk mempertahankan diri. Terenggiling biasanya memakan semut, rayap, dan larva, dan sering dikenal sebagai pemakan semut yang berisik. Karena tidak memiliki gigi, terenggiling mengambil makanan dengan lidahnya yang lengket. Mereka tentu saja merupakan salah satu mamalia yang paling banyak diperdagangkan di Asia
dan semakin meningkat di Afrika. Terenggiling sangat diminati di negara-negara seperti Cina dan Vietnam. Dagingnya dianggap sebagai makanan lezat dan sisiknya digunakan dalam pengobatan tradisional dan obat tradisional. Itulah yang menyebabkan mereka sering diburu oleh orang-orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dan alasan mengapa hewan terenggiling terancam punah. Ada beberapa faktor dan alasan yang menyebabkan hewan terenggiling sekarang sulit ditemui atau terancam punah keberadaannya. Yang pertama adalah karena pemburuan liar. Pemburuan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan untuk kepentingan pribadi saja menyebabkan keberadaan sekarang hewan terenggiling sulit untuk ditemui atau bahkan terenggiling sudah memasuki dalam fase suatu hewan yang perlu dilindungi karena bagi orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hewan tersebut. Karena banyak keuntungan yang dapat didapatkan dari hewan tersebut seperti dagingnya yang dapat dikonsumsi karena beberapa orang beranggapan bahwa daging terenggiling merupakan daging yang mewah dan lezat. Selain dagingnya, terenggiling juga dapat dimanfaatkan dari segi sisiknya yang ia miliki, karena beberapa orang juga percaya bahwa sisik terenggiling dapat menjadi suatu obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian, yang kedua, ada kerusakan habitat terenggiling di alam. Kerusakan habitat yang menyebabkan suatu terenggiling sulit untuk menemukan tempat tinggal dan tempat untuk mencari makannya sangat berpengaruh terhadap keberadaan terenggiling sekarang. Pembangunan infrastruktur yang besar-besaran menjadi salah satu penyebab perusakan habitat suatu terenggiling. Ia menjadi sulit untuk menemukan tempat untuk mencari makan dan bertahan hidup. Kemudian, yang ketiga, ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi makanan terenggiling, seperti serangga yang merupakan makanan utama bagi terenggiling. Jika kondisi lingkungan berubah drastis, mereka akan kesulitan bertahan hidup dan mencari makanan, sehingga ini menjadi suatu faktor dan alasan mengapa terenggiling sekarang sangat sulit ditemukan. Karena sekarang, seperti yang kita tahu, perubahan iklim yang sangat drastis itu menjadi suatu hal yang perlu kita pikirkan untuk kedepannya bagi suatu hewan-hewan yang sekarang sudah terancam punah. Yang keempat adalah rendahnya tingkat reproduksi. Terenggiling memiliki tingkat reproduksi yang cukup rendah karena ia hanya melahirkan satu anak saja dalam sekali mereproduksi. Mereka hanya melahirkan satu anak per satu kali melahirkan, sehingga sulit untuk memperbaiki jumlah populasi mereka yang sekarang sangat menurun. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran dan penegakan hukum yang lemah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan terenggiling seperti pemburuan liar tadi. Karena kurangnya kesadaran dan penegakan hukum yang lemah, banyak orang yang memburu terenggiling secara liar atau secara ilegal. Meskipun pemburuan terenggiling dilarang di banyak negara, karena penegakan hukum yang lemah dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan ilegal membuat perlindungan terhadap terenggiling kurang efektif. Kita sebagai masyarakat harus upaya untuk melindungi terenggiling karena itu merupakan suatu hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga suatu keberadaan hewan terenggiling. Dampak hilangnya terenggiling atau Manis japonica atau spesies serupa memiliki besar terhadap lingkungan, ekosistem, dan manusia. Berikut dampak utamanya. 1. Gangguan pada rantai makanan. Terenggiling adalah pemakan serangga yang berperan penting dalam pengendalian populasi semut, termit, dan serangga lainnya. 2. Penyebaran penyakit.
Terenggiling seringkali memakan serangga yang berpotensi membawa patogen. Jika mereka hilang, organisme lain yang mengambil alih peran mereka mungkin tidak mampu mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Keseimbangan ekosistem. Terenggiling berperan dalam menjaga keseimbangan antar spesies dalam ekosistem mereka. Pengaruh pada budaya dan ekonomi lokal. Terenggiling juga memiliki nilai budaya dan ekonomi di beberapa daerah. Misalnya, dalam beberapa kebudayaan, terenggiling dianggap sebagai bagian dari tradisi pengobatan. Hilangnya satwa ini dapat mengurangi keberagaman budaya dan memengaruhi mata pencarian yang bergantung pada keberadaan mereka. Secara keseluruhan, hilangnya terenggiling tidak hanya merugikan spesies tersebut, tetapi juga dapat memperburuk masalah ekosistem dan lingkungan secara keseluruhan. Apa dampak hilangnya terenggiling di alam? Terenggiling di alam memang tidak berdampak langsung terhadap manusia. Namun, peranan ekologis sebagai satwa yang suka menggali tanah di hutan untuk mencari semut dan serangga lainnya, mampu menggemburkan tanah dan melancarkan siklus biogeokimia hutan. Perilaku memakan semut atau serangga kayu lainnya juga menjaga proses regenerasi pohon secara tidak langsung yang menjadi penyedia oksigen bagi manusia. Dengan banyaknya peranan terenggiling bagi ekosistem dan keperluan menjaga populasi di alam, menjadi tantangan bersama dalam perlindungan terenggiling di Indonesia. Tingginya kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia membuat negara ini menjadi tempat asal distribusi dan pasar penjualan satwa liar terancam punah dan bernilai tinggi. Salah satu satwa yang menjadi target incaran pemburuan dan perdagangan ilegal yaitu adalah terenggiling. Terenggiling Sunda, Manis japanica. Spesies ini diperdagangkan untuk dikonsumsi bagian tubuhnya, seperti daging, lidah, kulit, dan sisik, yang dipercaya berkhasiat sebagai obat tradisional bagi masyarakat Tiongkok, dan juga sebagai bahan baku narkoba. Mengonsumsi bagian tubuh terenggiling yang dinilai makanan eksotis juga dipandang sebagai salah satu yang bergengsi. Sisik terenggiling juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tas, dompet, aksesoris lainnya. Sedangkan dagingnya dimanfaatkan sebagai hidangan mewah dan sumber protein bagi masyarakat lokal. Pencegahan dan solusi agar kepunahan terenggiling di Indonesia, khususnya di Kalimantan, tidak terjadi lagi. Terenggiling atau pangolin adalah salah satu mamalia yang paling terancam punah akibat pemburuan liar dan perdagangan satwa liar. Terjadinya pemburuan liar dan perdagangan satwa liar terhadap terenggiling dipercaya konon katanya sebagai obat tradisional Cina. Pencegahan yang dapat dilakukan agar kelestarian ekosistem terenggiling tetap terjaga. Yang pertama, penguatan hukum, memperketat peraturan perlindungan satwa liar, termasuk penerapan sanksi berat bagi pelaku perdagangan ilegal terenggiling. Meningkatkan patroli hutan untuk mengawasi hutan agar pemburuan liar tidak terjadi. Peningkatan kesadaran masyarakat, melakukan kampanye edukasi penting tentang menjaga terenggiling bagi ekosistem, menyampaikan dampak negatif dari perdagangan ilegal terenggiling, dan termasuk bahayanya mengonsumsi terenggiling. Konservasi habitat, melindungi habitat alami terenggiling dari perusakan hutan, mengembangkan kawasan suaka alam atau taman nasional untuk memberikan perlindungan bagi satwa terenggiling. Solusi yang dapat kita jalankan dalam untuk menjaga kelestarian terenggiling. Yang pertama, penangkaran dan pelestarian. Mengembangkan program penangkaran terenggiling
dengan tujuan untuk meningkatkan popularitasnya di alam liar, melatih dan mempersiapkan individu hasil penangkaran agar dapat dilepas liarkan ke habitat aslinya. Yang kedua, pengembangan alternatif ekonomi, memberikan peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar hutan, seperti ekowisata yang dapat mengurangi ketergantungan pada pemburuan liar. Mendukung komunitas lokal untuk memproduksi kerajinan atau produk ramah lingkungan sebagai sumber penghasilan pengganti. Yang kedua, melalui pendekatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, penelitian, dan organisasi internasional, kepunahan terenggiling dapat dicegah. Strategi ini memerlukan waktu yang cukup lama secara tahap menahap, tidak bisa dilakukan secara instan. Tetapi berkelanjutan ekosistem dan keseimbangan keanekaragaman hayati adalah hasil yang sangat berharga bagi kita semua. Pemanfaatan teknologi, menggunakan drone dan kamera jebak untuk mengawasi pergerakan satwa liar dan pemburuan ilegal, menggunakan aplikasi pelapor untuk memungkinkan masyarakat melaporkan aktivitas ilegal secara real time. Kampanye global, penghapusan mitos medis, melakukan kampanye internasional untuk penghapusan kepercayaan. Salah satu sisik terenggiling memiliki manfaat medis. Ini dilakukan dengan menggandengkan tokoh agama, budaya, atau selebritas. Pengurangan peminatan pasar, sertifikat produk legal, pemberian khusus obat untuk produk lokal tidak berasal dari ekosistem satwa liar, penguasaan pasar online, bekerja sama dengan platform digital untuk menghapus iklan atau penjualan produk berbahan dasar terenggiling ataupun sisik terenggiling. Kesimpulan, terenggiling atau Manis javanica khususnya yang terdapat di Kalimantan adalah spesies unik yang memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti pengendalian populasi serangga dan pemeliharaan keseimbangan alam. Namun, terenggiling menghadapi ancaman serius akibat perburuan ilegal dan hilangnya habitat karena deforestasi. Statusnya sebagai salah satu hewan paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia menjadikannya sangat rentan terhadap kepunahan. Upaya konservasi yang dilakukan yaitu melalui perlindungan habitat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya spesies ini sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan hidupnya. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami ekologi dan perilaku terenggiling guna mendukung strategi konservasi yang lebih efektif. Populasi terenggiling yang terus-menerus menunjukkan perlunya tindakan segera untuk menyelamatkan spesies ini dari ancaman yang lebih besar. Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal menjadi langkah penting dalam menghentikan eksploitasi terenggiling secara masif. Selain itu, kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk mengurangi permintaan pasar global yang memperparah perdagangan ilegal. Kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran ekologis terenggiling dapat meningkatkan dukungan terhadap pelestariannya. Konservasi terenggiling harus menjadi prioritas bersama, mengingat perannya yang krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Tanpa langkah nyata, kehilangan terenggiling dapat berdampak pada tergantungnya rantai makanan di ekosistem. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi spesies ini secara berkelanjutan. Penutup, melestarikan terenggiling bukan hanya tentang melindungi satu spesies, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berperan aktif dalam upaya konservasi, baik melalui dukungan kebijakan, edukasi, maupun tindakan nyata di lapangan.
Dengan kesadaran dan kerjasama yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa terenggiling dan keanekaragaman hayati lainnya tetap lestari untuk generasi mendatang. Partisipasi dari semua pihak, baik individu, organisasi, maupun pemerintah adalah kunci dalam menjaga keberlangsungan hidup terenggiling. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perburuan liar dan pentingnya spesies ini dalam ekosistem dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan. Selain itu, pembangunan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dapat membantu memperbaiki habitat alami terenggiling. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik terenggiling dan ekosistemnya. Tindakan kita hari ini akan menentukan apakah terenggiling akan tetap menjadi bagian dari keanekaragaman hayati dunia. Bersama-sama kita dapat membangun kesadaran global tentang pentingnya pelestarian spesies ini. Hanya melalui aksi kolektif kita dapat melawan ancaman yang dihadapi oleh terenggiling. Sekian penjelasan dan materi dari kami tentang satwa atau tumbuhan yang dilindungi. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.